Hai guys, apa kabar kalian yang lagi ada di rumah? Nah, ini tuh hari kelima aku di rumah aja. Sebenarnya aku udah mulai self quarantine ini tuh jadi dari hari Senin, setelah ada himbauan buat stay di rumah aja, buat ngelakuin segala sesuatunya di rumah. Walaupun aku udah terbiasa work from home, tapi sebenarnya rutinitas aku tuh masih ada keluar rumah sih pastinya. Kayak mulai dari pagi aku pasti pergi ke gym, terus aku ke supermarket, terus kalau bosen juga bisa ketemu temen di cafe, atau di dalam satu minggu tuh juga pasti ada deh pergi-pergi ke event gitu atau pergi foto-foto. Pas ada himbauan buat stay di rumah aja, itu tuh agak stressful juga sih. Tapi sebenarnya aku juga nggak 24 jam di rumah doang sih. Aku masih ada pergi keluar. Nggak pergi sih, cuman bentar banget. Itu tuh kayak ngambil makanan, kirim paket, ataupun beli supplies di supermarket. Apalagi untungnya kan aku tuh tinggalnya tuh deket banget sama mall, jadi aku nggak perlu naik transportasi umum. Setiap aku keluar rumah tuh sekarang tuh agak parno sih, soalnya kan dari sosial media juga semua postingnya tentang kesereman virus COVID-19 ini. Apalagi di Jakarta udah banyak banget yang positif kena virus ini, dan juga yang meninggal juga lumayan banyak. Maka dari itu tiap keluar rumah tuh aku jadi parno banget, dan aku pasti pakai masker. Walaupun dibilang yang pakai masker itu untuk orang yang sakit doang kan, tapi sekarang tuh kita udah nggak tahu yang sakit atau enggak. Itu tuh nggak menunjukkan tanda-tandanya gitu loh, dan nggak ada yang tahu juga kan kalau aku sebenarnya karier. Jadi aku nggak tahu sih, jadi daripada aku menularkan ke orang-orang, ya better aku pakai masker aja. Dan katanya juga kan sebenarnya virus ini tuh tersebarnya dari droplets orang yang lagi batuk atau bersin, terus mereka kena kita, dan kalau kita pegang mulut, pegang hidung, atau pegang mata, itu bisa lebih chance-nya lebih tinggi untuk tertular. Jadi aku nggak mau ambil resiko, ya udah pakai masker aja biar aku nggak pegang-pegang mulut atau hidung gitu. Juga sebenarnya maskernya aku tuh nggak buang-buang ya. Aku kalau pakai satu itu bisa berhari-hari sih sebelum dia pokoknya rusak atau robek gitu. Aku nggak ganti lagi maskernya. Jadi ya itu sih, harus hemat-hemat masker juga, soalnya sekarang kan udah mulai langka dan semua orang pada jualnya mahal-mahal banget. Tiap aku keluar juga aku pasti cuci tangan terus. Tiap aku pegang sesuatu, kayak misalnya aku ke supermarket nih kan, aku milih-milih buah, sayur, atau belanja apapun kan aku pasti pegang dulu. Abis dari itu aku pasti cuci tangan. Cuci tangannya inget 20 detik, tapi jangan lupa matiin juga airnya. Jadi 20 detik itu sama aja kayak kalian nyanyi lagu Happy Birthday itu 2 kali, kayak Happy Birthday to you, ya pokoknya kalian tahu deh lagunya, itu nyanyiin 2 kali. Aku juga selalu sedia hand sanitizer di kantong ataupun di tas aku. Seperti yang kalian lihat di vlog aku sebelumnya, aku emang udah beli, dan itu emang mahal banget, kayak 35.000 untuk ukuran sekecil itu. Jadi aku pakainya emang bener-bener sayang-sayang banget, atau aku pepet banget aku baru pakai hand sanitizer itu. Apalagi kan sekarang kalau di mall atau di mana-mana gitu tuh udah mulai tersedia hand sanitizer. Jadi buat kalian yang nggak punya atau nggak kedapetan beli hand sanitizer, bisa banget pakai aja yang ada. Tapi balik lagi sih, yang terpenting itu tuh cuci tangan. Soalnya katanya kan kalau cuci tangan kita pakai sabun, apalagi 20 detik itu tuh kumannya bisa bener-bener langsung hilang gitu loh. Terus seperti yang dihimbauin juga, budayain social distancing. Sekarang kan udah mulai nih di lift gitu, aku ngeliat udah mulai ada batasan, ataupun kayak di transportasi umum juga udah mulai ada batasan. Ya udah ikutin aja. Atau buat kalian yang masih harus banget keluar atau punya kerjaan di luar, kalian jangan deket-deket, jangan desek-desek sama orang. Kalau bisa minimal 1 meter gitu, supaya nggak kena bersin atau droplets di badan kalian. Nah tadi itu kan cara preventif aku dari luar. Nah kalau dari dalam tubuh, yang pastinya harus nguatin sistem imunnya dengan cara makan lebih bergizi, terus tambahin vitamin C atau vitamin E. Jangan sampai kita menularkan virusnya ke orang lain. Walaupun kita masih muda dan sehat gini, chance-nya lebih kecil, tapi kita bisa aja jadi carrier dan menularkannya ke orang yang punya sistem imun lebih rendah ataupun ke lansia gitu. Untungnya aja sih sekarang aku tuh masih tinggalnya sendirian. Keluarga aku ada di daerah, jadi aku nggak terlalu khawatir misalnya aku menularkan ke keluarga aku. Tapi buat kalian yang masih tinggal sama orang tua ataupun ada lansia gitu di keluarga kalian yang berdekatan gitu, ya kalau bisa sih lebih jaga diri sendiri.
terus juga social distancing sih, jangan deket-deket. Dan kalian juga bisa bikin cairan desinfektan yang nanti aku bakal show juga di video selanjutnya. Mungkin kalian bisa semprotin cairan desinfektan itu tuh ke mana aja ya, kayak di remote kayak, atau di gagang pintu, atau di meja. Itu kan untuk prevent buat keluarga kalian misalnya yang sistem imunnya lebih rendah, mereka tuh biar nggak terkena virus ini. Jadi itu dia live updates dan precaution yang aku ambil di beberapa hari terakhir ini. Dan sekarang aku mau bahas apa yang kalian bisa lakuin kalau emang stuck banget 24 jam di rumah. Kalau kalian yang work from home, pastinya kalian bisa nyibukin diri kalian dengan kerjain aja, pokoknya kerjaan kalian. Nah, misalnya bosen, bisa nonton YouTube, nonton series, atau baca buku, atau main game, atau yang paling aku suka tuh tidur siang. Nah, kalau mau lebih produktif nih, bisa beresin rumah, beresin kamar, atau beresin baju-baju yang gak kepake dan dijual. Itu kan juga menambah uang jajan. Aku juga udah punya video gimana aku declutter closet aku. Nggak closet sih, ya baju-baju aku. Pokoknya aku kasih linknya aja di description box di bawah. Kalian bisa cek buat mengetahui informasi lebih lanjut dan juga buat lebih motivasi. Atau kalian juga bisa cobain resep baru. Kayak di video kali ini aku mau share my choco banana recipe. Sebenarnya aku tuh udah mau filming banana recipe ini tuh dari kemarin, cuman ada bahan yang baru aja nyampe, yaitu ini rolled oat. Ini udah aku pindahin ke toples. Jadi ini tuh aku belinya online, soalnya kalau di supermarket yang aku lihat itu rata-rata harganya mahal banget. Choco banana recipe aku ini tuh nggak pakai tepung, dia gluten free. Terus juga aku nggak pakai oil, nggak pakai gula. Gulanya aku ganti sih sama stevia, tapi kalau kalian mau pakai gula bisa dibikin less sugar atau pakai gula aren, gula merah gitu. Sebagai ganti tepungnya tuh aku pakai ini rolled oat. Di video ini aku juga bakal share gimana aku buat rolled oat ini jadi tepung. Pokoknya gampang banget, cuma di blender doang sih. Buat kalian yang mau nyobain choco banana recipe aku ini, keep on watching. Karena persediaan oat flour aku udah habis, jadi aku sekalian mau buat lebih banyak aja. Ini aku masukin ke semacam food processor atau kayak chopper gini. Kalian bisa pakai blender biasa, kira-kira kayak gini. Jadi ini hasil oat flournya yang aku blender. Emang sih nggak bener-bener halus banget, tapi ini juga udah cukup. Oke, sekarang dipindahin aja ke toples kayak gini ya. Oke, nah ini bisa disimpan untuk buat kue ataupun pancake. Ini dia bahan-bahan yang kita butuhin untuk buat banana breadnya. Yang pertama pastinya kita butuh banana. Ini aku pakai yang medium banana dan butuhnya kayak 2,5 aja. Dan pastiin kalian kayak simpen banananya 2-3 hari biar dia jadi totol-totol coklat kayak gini. Dan ini juga agak lembut, pastinya ini lebih manis. Terus pakai oat flour yang aku barusan blender tadi. By the way, kalau kalian nggak bisa nemuin rolled oat, kalian bisa pakai Quaker oat yang quick atau instant oat. Pokoknya di blender aja sampai kayak jadi tepung gini. Habis itu kita butuh apple cider vinegar. Terus ada telur juga 1 buah. Terus ada cinnamon atau bubuk kayu manis. Ada baking powder, baking soda. Sama hari ini kan aku mau bikinnya yang rasa coklat, jadi choco banana bread. Nah, jadi aku pakainya yang kakao powder ini, atau kalian mau pakai cocoa powder yang beli di Alfa atau Indomaret gitu juga ada. Terus ada sea salt. Sama yang terakhir aku pakainya stevia drop, atau kalian mau pakai gula merah, gula putih, ataupun madu juga bisa. Nah, yang aku suka karena buat sendiri itu ingredientsnya, jadi kita bisa mengatur kayak mau lebih sehat atau mau rendah gula gitu. Jadi kayak bisa diatur sendiri dan pastinya ini enak banget. Jadi lanjut ke next step. Pertama kita peel banananya dan kita bakalan mash di ini, di wadahnya gini. Jumlahnya 2,5 medium banana.
terus di mash aja sampai dia halus dan lembut. Masukin oat flournya sekitar 1 cup seperempat. Aku udah set ini ovennya di 175 derajat Celcius. Terus untuk waktunya di 30 menit. Nih, tadi juga aku udah buatnya agak lebihan, lebih 8 menit soalnya aku mau panasin dulu ovennya. Tada, ini choco banana breadnya udah mateng. Jadi sekitar 30 menit baking time-nya. Kayak gini loh, kelihatan gak sih? Dan dia juga teksturnya spongy gitu, benar-benar kayak banana cake biasanya. Without further ado, langsung aja aku mau taste test. Kalau dari teksturnya ini tuh menurut aku sama aja kayak banana bread biasanya, cuman
Kalau banana bread yang dijual orang-orang tuh kan rasanya agak lebih oily gitu. Kalau ini lebih kering. Terus manisnya juga light banget, lebih natural soalnya manisnya emang dari banana, sama tadi kan aku pakainya stevia. Atau kalau kalian pengen buat dia rendah gula, pakai gulanya tuh dikit aja, bisa sekitar 1/4 sampai setengah cup. Dan gulanya juga bisa dipilih, gak harus gula putih, bisa gula merah ataupun coconut sugar atau pakai honey. Tapi aku sebenarnya masih belum tahu sih honey itu boleh nggak sih kalau buat dimasak, soalnya aku pernah denger honey itu nggak boleh dipanasin ya. Jadi komen aja kalau kalian tahu apakah boleh pakai honey. Dan sebenarnya aku tuh dalam 1 minggu pasti ada aja deh buat banana bread ini, soalnya menurut aku ini sehat banget, apalagi buat aku yang sweet tooth banget. Jadi aku pasti nyetok ini, dan aku emang lebih suka bikin sendiri soalnya aku bisa pilih ingredientsnya supaya lebih sehat. Dan banana bread ini juga termasuk sehat soalnya dia fibernya banyak, terus juga antioksidannya banyak. Soalnya kan aku pakainya tadi banana, rolled oat, sama ada kakao powdernya. Aku juga nggak pakai coloring atau pengawet gitu, nggak pakai, cuman baking soda sama baking powder doang. Tapi itu juga aku belinya yang organik. Kalau kalian gabut banget, boleh nih cobain bikin choco banana bread recipe dari aku. Dan kalau kalian bikin, jangan lupa tulis di kolom komen atau tag ke Instagram aku di @tiffanykosh. So that's all about my video today. Hope you guys enjoy and thank you so much for watching. Stay safe, healthy, happy, and be grateful as always. Kita beruntung banget masih bisa stay di rumah dan bisa dapetin penghasilan. Tapi masih banyak banget orang di luar sana masih kerja untuk bertahan hidup, kayak ojek online ataupun pekerja yang dapat gajinya per hari. Yuk kita bantu mereka agar tetap sehat, bisa dengan pesenin makanan di aplikasi atau nyumbang di kitabisa.com. Nanti aku taruh aja linknya di bawah, kalian bisa cek. So once again, thank you so much for watching and see you in my next video. Bye!